Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Maulana dengan NPM 191000156. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum jaminan, yang mana saya akan membahas mengenai dasar-dasar terkait hukum jaminan. Dan nantinya pembahasan intinya itu adalah terkait jenis-jenis jaminan, yaitu gadai. Sebelum saya memaparkan hasil pekerjaan saya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, baik. Sebelum saya masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai gadai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar dari hukum jaminan. Nah, apa sih jaminan itu? Nah, sebelum kita berlanjut, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu terkait definisi jaminan, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi atau perkata, jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid, yang dapat diartikan sebagai jaminan. Dan adapun zekerheidrechten yang dapat diartikan sebagai hak-hak jaminan. Nah, berangkat dari definisi secara etimologi tersebut, kita berlanjut ke dalam definisi secara terminologi atau per kalimat. Jadi jaminan itu merupakan suatu barang, harta atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman berbentuk jaminan. Nah, yang kedua adalah fungsi jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan piutang bisa kembali dengan cara vendu atau eksekutif via lelang. Yang mana apabila kita berlanjut lagi, terdapat fungsi hukum jaminan, yaitu menjaga kelancaran pengembalian dana yang diikat dengan hak jaminan antara para pihak, baik itu debitur maupun kreditur. Nah, adapun tujuan dari hukum jaminan itu adalah memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemenuhan pelaksanaan perjanjian pokok, yang mana debitur ini harus mampu mengembalikan dana yang dia pinjam dari pihak kreditur. Apabila tidak bisa, maka barang, benda, ataupun dana yang dijaminkan itu akan menjadi hak dari kreditur. Nah, apa sih dasar hukum jaminan itu? Dasar hukum jaminan ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Lebih detailnya diatur pada buku 2 tentang hukum kebendaan, yaitu pada pasal 1131 sampai dengan 1232. Di luar dari KUH Perdata pun ada hukum positif yang mengatur mengenai hukum jaminan. Di antaranya seperti hak tanggungan, yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, dan fidusia, yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Nah, adapun perbedaan mengenai jaminan umum dan jaminan khusus. Dalam jaminan umum, sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua barang yang dimiliki oleh piutang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Sedangkan dalam jaminan khusus, ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur mengenai barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa yang akan datang. Nah, lalu kita masuk ke dalam jenis jaminan kebendaan. Yang pertama itu ada fidusia. Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda
atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Nah, terkait fidusia ini diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Yang kedua ada hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak gerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Contohnya bisa objek cicilan. Objek cicilannya itu adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 meter kubik, yang mana diatur dalam pasal 1162 sampai 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 4 hipotek dan piutang pelayanan yang didahulukan. Nah, lalu kita masuk ke dalam poin pembahasan inti, yaitu mengenai jenis-jenis jaminan, yaitu terkait gadai. Next. Nah, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atau si berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau si berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Nah, adapun sumber hukumnya itu adalah pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Next. Nah, adapun unsur-unsur dari gadai, yang pertama adalah gadai diberikan hanya atas benda bergerak. Yang kedua, jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai atau debitur dengan adanya penyerahan benda gadai secara fisik. Yang ketiga adalah gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur atau droit de preference. Nah, yang keempat, gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului. Next. Nah, adapun sifat gadai, yang pertama adalah gadai merupakan perjanjian yang bersifat aksesorir ataupun tambahan terhadap perikatan pokok yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Nah, gadai pun diberikan setelah adanya perjanjian pokok. Yang kedua, bersifat memaksa. Berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik, benda gadai dari debitur atau pemberi gadai kepada kreditur penerima gadai. Nah, nomor 3, dapat beralih atau dipindahkan. Benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh penerima gadai kepada kreditur lain, namun dengan persetujuan dari pemberi gadai. Next. Yang keempat, bersifat individuality. Sesuai dengan pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya, meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur, diwariskan secara terbagi-bagi. Namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat dihapus dengan begitu saja, hingga seluruh hutang telah dilunasi. Yang keenam, bersifat menyeluruh atau totality. Berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana saja hak kebendaan diberikan. Yang keenam, tidak dapat dipisah-pisahkan atau on split bar head. Berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja. Next. Yang ketujuh, mengikuti bendanya atau droit de suite. Pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki
dengan hak kebendaan tersebut beralih. Pemilik berhak untuk menuntut kembali mana saja dengan atau tanpa disertai ganti rugi. Yang kedelapan bersifat mendahului atau droit de preference, bahwa penerima gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai. Yang kesembilan sebagai jura in re alien atau yang terbatas, gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Yang ke-10 adalah gadai tidaklah memberikan hak kepada para pemegang gadai atau penerima gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan. Terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan tanpa izin dari pemberi gadai. Next. Nah, adapun subjek dan objek dari gadai. Yang pertama subjek. Dari segi individu atau person yang menjadi subjek gadai adalah setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 329 KUH Perdata. Yang kedua, para pihak yang menjadi subjek gadai adalah pertama, pemberi gadai atau debitur, yang kedua, penerima gadai atau kreditur, yang ketiga, pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai, sehingga disebut pemegang gadai. Nah, sedangkan objek dari gadai adalah benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Next. Nah, sifat pembebanan benda jaminan gadai. Yang pertama, benda gadai tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda. Yang kedua, tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek gadai. Next. Selanjutnya, kedudukan benda jaminan. Benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur atau penerima gadai atau pihak ketiga yang telah fidusia atau disetujui oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada kewajiban atau tanggung jawab. Yang pertama, penerima tanggung jawab dari penerima gadai atau kreditur. Yang pertama, bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah karena kelalaiannya. Yang kedua, harus memberitahukan pemberi gadai jika benda gadai dijual. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap penjualan benda gadai tersebut. Nah, yang kedua, pemberi gadai diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan guna keselamatan barang gadainya. Next. Nah, hak penerima gadai. Penerima gadai mempunyai hak, yang pertama mempunyai hak penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai tersebut. Yang kedua, dalam hal debituran prestasi, untuk menjual dengan kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, sehingga hak untuk penjualan benda gadai tidak diperlukan adanya titel eksekutorial. Penerima gadai ataupun pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan pengadilan, tanpa perlu adanya jurusita ataupun mendahului dengan penyitaan. Nah, yang ketiga, menjual benda gadai dengan perantara hakim, di mana kreditur dapat memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai. Next. Nah, adapun larangan dari gadai. Penerima gadai atau kreditur tidak diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda yang digadaikan. Jelas. Yang selanjutnya adalah eksekusi. Apabila debitur atau pemberi gadai cedera janji ataupun wan prestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan gadai dapat dilakukan. Yang pertama, kreditur diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai, menyuruh jual benda gadai sebelum kreditur menyuruh jual benda yang digadaikan, maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau pemberi gadai. Yang kedua, suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada pemberi gadai. Next. Nah, selanjutnya alasan
bisa dihapusnya gadai, yang pertama adalah apabila benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan penerima gadai dan kembali ke tangan pemberi gadai. Yang kedua, manakala perikatan pokok telah dilunasi atau jika utang pokok telah dilunasi, semuanya akan terhapus. Yang ketiga, hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan pemegang gadai atau penerima gadai itu termasuk ke dalam musnahnya benda gadai. Yang keempat, dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh pemegang atau penerima gadai. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekeliruan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.